Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Ardi di channel Elbab Tel. Kali ini gua akan mereview One Piece chapter 1020 yang baru saja rilis hari ini. Selain itu, gua juga akan membahas tentang potensi kemampuan Momonosuke yang akan melebihi kekuatan naganya Kaido. Ditambah lagi, kemungkinan munculnya potensi awakening Luffy pada saat melawan Kaido di final battle nanti. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini supaya channel Elbab Tel bisa berkembang dengan pesat. Oke teman-teman, mohon bantuannya ya. Baik, tanpa basa-basi lagi, kita mulai pembahasannya. One Piece chapter 1020 berjudul Robin vs Black Maria. Cover One Piece chapter 1020 kali ini bercerita tentang Denjiro atau yang kita kenal dengan Kyoshiro sedang tidur bersama seorang samurai Ming. Lucunya, Denjiro bermimpi kalau dia sedang makan tempura, salah satu makanan khas Jepang. Tapi nyatanya yang sedang ia kunyah, yang sedang ia makan adalah wignya sendiri ketika dia sedang tertidur. One Piece chapter 1020 dimulai dengan dilanjutkannya pertarungan antara bapak dan anak antara Kaido versus Yamato di atas kastil Onigashima. Kemudian Kaido berkata kepada Yamato, "Buah iblis Ooguchi no Makami, buah iblis Mythical Zoan adalah buah iblis yang sangat berharga dan merupakan dewa pelindung Wano Kuni. Aku sangat tidak menyukai, sangat tidak berharap kalau seseorang yang menyebut dirinya Oden bisa memakannya." Kemudian Kaido memukul Yamato dengan kanabonya. Kemudian Kaido berkata lagi kepada Yamato, "Orochi adalah seorang diktator yang sangat buruk. Itulah kenapa negeri ini sekarang menjadi pabrik senjata. Aku menginginkanmu Yamato untuk memimpin negeri ini dan menjalankannya di bawah aturanku." Kemudian Yamato menjawab, "Tidak, aku akan membebaskan negeri ini dan para samurai." Yamato kemudian menggunakan sebuah serangan baru yang disebut dengan Namuji Hyouga. Serangan ini menembakkan api yang sangat besar dari mulut Yamato ke arah Kaido. Ketika menyerang, Yamato mengingat kata-kata Oden, "Jadikanlah Wano negeri yang terbuka." Kemudian, Kaido membalasnya dengan menggunakan teknik Bolo Breath. Clash antara serangan Yamato dan Kaido kemudian menghasilkan ledakan yang sangat besar. Kaido kemudian sambil berkata, "Aku tidak akan mengizinkannya Yamato." Kemudian, cerita berganti ke lantai 3 Onigashima. Kita bisa melihat Robin berada di depan 3 orang yang sangat penting sekali baginya, yaitu ibunya sendiri yang bernama Nico Olivia, Dr. Clover, dan si raksasa Jaguar di Saul. Mereka sangat senang sekali melihat Robin dan memanggil Robin untuk menghampiri mereka. Robin sangat senang juga dan kemudian berlari ke arah mereka. Beruntungnya, Brook meneriaki Robin agar tidak mendekati mereka bertiga. Beruntungnya, Robin menyadari jebakan yang telah dibuat oleh musuh. Dia kemudian menggunakan sebuah teknik baru yang disebut dengan Tresmano Frisia untuk menghilangkan ilusi yang ia lihat, dan menggunakan tangan raksasa untuk menampar ketiga ilusi yang ia lihat tersebut. Ternyata, ketiga ilusi yang dilihat oleh Robin tersebut adalah bawahan dari Black Maria, yang masing-masing bernama Nureona yang merupakan pengguna Smile Ular, Tenjo Sagari yang merupakan pengguna Smile Ular Putih, dan seorang numbers perempuan yang disebut dengan Kunyun, yaitu number 9. Black Maria menggunakan jurusnya yang disebut dengan Illusion Mist agar mereka bertiga terlihat seperti orang-orang yang dicintai oleh Robin. Meskipun telah diserang oleh Robin, bawahan dari Black Maria tersebut masih mengejar Robin dan Brook. Robin kemudian bertanya kepada Brook, kenapa dia tidak terpengaruh oleh jebakan Black Maria tersebut. Brook bercerita bahwasanya dia sudah melihat ilusi di dalam kabut selama 50 tahun lebih ketika berada di Florian Triangle. Jadi, tidak akan ada lagi yang bisa menipunya dengan trik yang sama tersebut. Robin kemudian tertawa dan menyebutkan bagaimana mereka berdua sangat mirip dengan semua trauma yang mereka miliki di sepanjang hidup mereka. Scene kemudian berganti ke Black Maria yang menggunakan teknik baru yang disebut dengan Furisode One Yudo yang mengeluarkan api dari senjatanya. Ternyata One Yudo sebenarnya adalah salah satu bawahan dari Black Maria yang memakan
buah smile dan menjadi anjing berkepala manusia. Yang lucunya, badannya itu ternyata berlari-lari di tengah-tengah rodanya senjata Black Maria, seperti layaknya seekor hamster. Karena gerakan larinya ini, senjata Black Maria bisa menghasilkan api. Black Maria kemudian melompat ke depan Brook dan Robin. Kemudian dia menggunakan One Yudo-nya lagi untuk membakar baik Robin maupun Brook. Beruntungnya, Robin dan Brook bisa menghindari api tersebut. Kemudian, Robin menggunakan teknik baru yang disebut dengan Spider Net, di mana Robin dan Brook bergelantung di atas tangan-tangan yang diciptakan oleh Robin di atas atap. Lalu giliran Brook yang akan menyerang Black Maria. Jiwa dari Brook kemudian meninggalkan badannya dan menyerang One Yudo menggunakan teknik Cold Sword, yang kemudian membekukan One Yudo sehingga One Yudo jatuh dari senjata Black Maria. Black Maria sangat marah dan kemudian menyerang Robin. Beruntungnya, Brook bisa kembali ke badannya dan menggunakan serangan yang disebut dengan Soul Parade Ace Band, yang kemudian serangan tersebut membekukan lantai yang awalnya terbakar sehingga Robin bisa mendarat dengan selamat. Dengan kondisi Robin yang telah jatuh ke lantai, menyebabkan Robin dan Black Maria sekarang berhadapan face to face. Kemudian tanpa sebab musabab, Black Maria mengejek Sanji di depan Robin, karena Sanji menangis meminta tolong kepada Robin. Sementara Robin mengingat kata-kata dan senyuman Sanji yang meminta pertolongan kepadanya. Kemudian Black Maria lanjut berkata kepada Robin, "Bukankah dia, Sanji adalah nomor 2 di kelompokmu? Dia sekarang menjadi bahan tertawaan di Onigashima dan membiarkanmu jatuh ke tangan musuh. Temanmu itu pasti sekarang meninggalkanmu." Scene kemudian dilanjutkan dengan Brook yang berkata kepada Robin agar dia fokus untuk menghadapi Black Maria. Sementara Brook sendiri akan menghadapi bawahan dari Black Maria, yaitu 2 perempuan dan seorang Numbers. Robin berkata kepada Black Maria, "Sanji adalah orang yang sangat baik. Kau tidak perlu paham mengapa dia bergantung kepadaku. Dia adalah orang yang pantas untuk menjadi sayap dari Raja Bajak Laut. Gigante Fleur." Seketika, Robin menyerang Black Maria. Scene kemudian berganti ke pelabuhan Tokage, di mana Shinobu dan Momonosuke akhirnya bertemu dengan Luffy dan Bajak Laut Heart. Ternyata Luffy sudah menghabiskan semua stok makanan yang dimiliki oleh Bajak Laut Heart. Tapi walaupun semuanya sudah habis, ternyata Luffy belum kenyang juga, sehingga dia belum dapat bergerak dengan banyak. Momonosuke menangisi Kinemon dan Kiku. Kemudian, Luffy menenangkannya, karena sekarang Momonosuke adalah pemimpin para samurai. Shinobu memarahi Luffy karena dia terlalu keras dengan Momonosuke. Ternyata, Karibo sedang mengamati Luffy dan Momonosuke dari kejauhan. Dia sangat khawatir sekali kalau Luffy tidak akan bisa menang melawan Kaido. Karena kalau Luffy tidak bisa menang, artinya Karibo tidak akan bisa meninggalkan Wano Kuni. Luffy kemudian menunjuk ke arah pulau Onigashima dan lalu berkata, "Momo, kau harus bisa terbang dan bawa aku ke Onigashima." Oke teman-teman, demikian alur cerita penuh dari One Piece chapter 1020. Di sini gua memiliki beberapa teori yang berkaitan dengan panel terakhir di One Piece chapter 1020, yaitu ketika Luffy mengajak Momonosuke terbang ke Onigashima. Teori pertama yang ingin gue sampaikan adalah berkaitan dengan kemampuan naganya Momonosuke yang akan mirip dengan kemampuan naganya Kaido. Di sini, yang perlu gue garis bawahi adalah kemampuan dalam wujud naga, bukan dalam wujud manusia, apalagi dalam hal penguasaan haki, tapi lebih ke kemampuan dalam wujud naganya. Di sini gue punya beberapa bukti yang bisa meyakinkan teman-teman bahwasanya naganya Momonosuke dan Kaido itu adalah mirip. Bukti pertama adalah kalau kita flashback ke anime One Piece episode 611, yaitu ketika Luffy pertama kali bertemu dengan Momonosuke di Pang Hazard. Ketika itu Luffy dan Momonosuke dalam wujud naganya sedang terjebak di dalam lubang yang sangat dalam. Ternyata Momonosuke dalam wujud naganya secara tidak sadar bisa terbang dengan menginjak awan yang ia ciptakan di sekitar tubuhnya. Dan kalau kita hubungkan dengan perkataan Yamato di manga One Piece chapter 997, Yamato pernah berkata, kalau naga-naga bisa menciptakan awan yang memungkinkan mereka untuk bisa terbang.
Itulah mengapa Kaido dalam wujud naganya bisa terbang dengan menciptakan awan yang ada di sekitar tubuhnya. Dan sekarang, Kaido sedang menerbangkan Pulau Onigashima menggunakan awan yang ia ciptakan melalui kemampuan naganya. Dan sesuai rencana Kaido, Pulau Onigashima akan dijatuhkan di atas Flower Capital. Nah, bagaimana kalau ternyata Momonosuke juga bisa melakukan hal yang sama? Nah, jadi begini teman-teman, Momonosuke bisa terbang di Panghazard dengan menciptakan awan yang kemudian ia injak di sekitaran tubuhnya. Nah, begitu juga dengan Kaido, ia bisa terbang dalam wujud naganya dengan menciptakan awan yang ada di sekitar tubuhnya, kemudian dia injak. Nah, begitu juga ketika Kaido menerbangkan Pulau Onigashima, dia menerbangkannya menggunakan awan yang ia ciptakan untuk mengangkat Pulau Onigashima agar bisa melayang, terbang, begitu ya. Nah, tentu hal yang sangat mungkin sekali kalau Momonosuke juga bisa menciptakan awan agar bisa menahan Pulau Onigashima tidak jatuh di atas Flower Capital. Tentu teman-teman masih ingat momen ketika Kozuki Oden dieksekusi. Saat itu Kozuki Oden mengangkat Akazaya 9 agar tidak jatuh ke dalam rebusan air. Dan hal ini akan sangat mirip sekali jika ternyata Kozuki Momonosuke juga bisa menahan Pulau Onigashima agar tidak jatuh di atas Flower Capital. Dan jika Kozuki Momonosuke berhasil menahannya, tentunya keluarga Kozuki sekali lagi akan menjadi pahlawan bagi Wano Kuni. Bukti kedua ada di manga One Piece chapter 1007. Ada salah satu scene di mana salah satu agen CP0 berkata kalau Kaido dulu pernah ditahan oleh angkatan laut. Dia juga berkata, Vegapunk pernah menggunakan pengetahuannya tentang lineage factor untuk menciptakan artificial devil fruit. Dan sudah jelas, Kaido lah yang menjadi bahan percobaan Vegapunk untuk menciptakan artificial devil fruit tersebut. Dan oleh karena itu, lineage factor naganya Kaido lah yang digunakan oleh Vegapunk untuk menciptakan artificial devil fruit itu. Dan kalau kita kembali ke momen Panghazard, Momonosuke lah yang memakan buah artificial devil fruit yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk tersebut. Bukti ini bisa kita lihat di anime One Piece episode 611 ketika Momonosuke yang sedang lapar memakan buah yang sudah jelas buah itu berada di ruang rahasia dan bisa dipastikan buah itu adalah buah hasil ciptaannya Vegapunk. Dari kedua bukti ini sudah sangat jelas sekali bahwa naganya Momonosuke merupakan lineage factor dari naganya Kaido. Dengan kata lain, naganya mereka berdua antara Kaido dan Momonosuke adalah naga yang mirip. Oleh karena itu, sudah jelas kemampuan naganya juga pasti akan banyak persamaan. Oke, itu adalah teori dari gua tentang kemampuan naganya Momonosuke yang mirip dengan kemampuan naganya Kaido. Sekarang kita masuk ke teori kedua, yaitu tentang potensi Awakening Luffy yang akan muncul ketika melawan Kaido di final battle nanti. Kalau kita flashback, dua musuh terkuat Luffy sebelum melawan Kaido adalah pengguna buah iblis tipe Paramecia, yaitu Doflamingo dan Katakuri. Uniknya lagi, baik Doflamingo maupun Katakuri, keduanya sudah mampu membangkitkan potensi Awakening buah iblisnya. Dari pertarungan melawan Katakuri, Luffy bisa mempelajari penggunaan Konbon Shoku Haki agar bisa melihat masa depan. Begitu juga saat pertarungan melawan Kaido, Luffy juga bisa mempelajari tentang penggunaan Hauso Shoku Haki yang ternyata bisa dialirkan ke tubuh lawan. Dari pengalaman Luffy setelah bertarung melawan Doflamingo dan Katakuri yang sama-sama bisa menggunakan Awakening, nah kemungkinan besar Luffy juga sudah mulai mengetahui tentang potensi Awakening buah iblis yang dimilikinya. Kita sudah tahu kalau hanya dengan menggunakan Gear 4 saja atau Gear 4 saja, Luffy sudah dipastikan tidak akan mampu mengalahkan Kaido. Sudah tentu, Luffy harus bisa meningkatkan kemampuannya, termasuk diantaranya memunculkan potensi Awakening-nya sendiri. Kalau kita buka di manga One Piece chapter 1011,
bisa kita lihat hanya dengan menggunakan tendangan biasa saja yang dilapisi oleh Hausosoku Haki, Luffy bisa menahan serangan Kanabonya Kaido. Nah, bagaimana jika kalau ternyata Luffy bisa membangkitkan potensi Awakening-nya yang kemudian dilapisi Hausosoku Haki? Bisa dipastikan Kaido bakalan sangat kewalahan. Kebanyakan teoris One Piece yang lain pasti lebih mendukung munculnya Gear 5 pada saat melawan Kaido. Gua sendiri sebenarnya tidak membantah potensi munculnya Gear 5 tersebut. Tapi, gua lebih mendukung kalau potensi Gear 5 juga dibarengi dengan munculnya Awakening dari Luffy. Atau bisa jadi Awakening Luffy itu sendiri adalah bagian dari Gear 5 nanti. Kalau teman-teman ingat dengan topi jerami raksasa yang ada di Mary Joyce, menurut gua itu bukanlah topi yang dimiliki oleh seorang raksasa. Tapi topi itu adalah milik dari pengguna buah setan Gomu Gomu no Mi terdahulu. Dan kalau kita buka di manga One Piece chapter 1017, Wosuo berkata dia pernah dipenjara hanya karena gagal mengawal buah iblis Gomu Gomu no Mi yang sedang ia antarkan ke pemerintah dunia. Dari sini kita bisa tahu kalau buah iblis Gomu Gomu no Mi tersebut sangatlah berharga bagi pemerintah dunia. Begitu berharganya Gomu Gomu no Mi bagi pemerintah dunia bisa jadi berkaitan erat dengan potensi Awakening yang dimiliki oleh Gomu Gomu no Mi itu sendiri. Dan menurut gua, pembentukan Red Line bisa jadi menggunakan kekuatan dari Awakening Gomu Gomu no Mi yang kemudian dilapisi dengan armamen Haki atau Hausosoku Haki. Dan tentunya orang yang bisa menghancurkan Red Line adalah pengguna buah iblis Gomu Gomu no Mi juga, yaitu Luffy. Oke teman-teman, sekian review dan teori dari Elbap Tale. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman sekalian. Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman ya, like dan share video ini supaya channel Elbap Tale bisa berkembang lebih pesat lagi. Oke, sekian dari gua. Dadah.